Dok, saya takut diresepin obat sama dokter. Takut ketergantungan nanti nggak bisa lepas seumur hidup. Nah, ini adalah komentar yang sering saya dengar baik di ruang praktek maupun di komentar-komentar di medsos ya. Karena banyak sekali mitos dan fakta seputar obat psikiater. Oke, hi people. Di episode kali ini saya akan membahas mitos versus fakta dari obat psikiater. Banyak banget mitos yang semuanya konotasinya negatif ya terhadap obat psikiater ya. Kita bahas satu persatu ya. Ada mitos nomor 1. Obat dari psikiater bikin ketergantungan. Nah, ini adalah mitos. Karena sebetulnya obat psikiater itu memang ditujukan untuk bisa memperbaiki fungsi. Baik itu dari fungsi otak yang mengatur emosi, pikiran maupun perilaku seseorang ya. Nah, ada beberapa kondisi di mana memang memerlukan obat dalam jangka panjang. Contohnya, gangguan mental yang kronis seperti bipolar, skizofrenia akan membutuhkan pengobatan yang jangka panjang. Sehingga kalaupun orang tersebut menggunakan obat psikiater atau diresepkan obat psikiater dalam jangka panjang bahkan sampai tahunan, bukan karena dia ketergantungan, tapi karena memang membutuhkan obat tersebut. Nah, obat-obat dari psikiater tersendiri tidak menyebabkan adanya dorongan untuk terus-menerus meminum obat tersebut, seperti nagih, seperti layaknya kalau kita bicara narkoba atau nabza ya. Kemudian juga tidak ada efek seperti sakau gitu, withdrawal yang sangat-sangat tidak nyaman kalau misalnya dilepaskan atau putus obat secara mendadak. Memang obat psikiater tidak disarankan untuk berhenti secara mendadak, perlu proses pengawasan dan juga penurunan bertahap apabila sudah dirasa membaik, tapi tidak menimbulkan sakau sama seperti orang yang mengalami adiksi. Jadi obat psikiater nggak bikin ketergantungan. Mitos kedua, minum obat psikiater nggak bisa lepas seumur hidup. Nah, ini mirip-mirip dengan mitos yang pertama ya. Sebetulnya ini juga mitos, bukan fakta. Karena ada kok gangguan-gangguan tertentu, kondisi tertentu yang membutuhkan obat psikiater hanya untuk beberapa waktu saja. Memang pengobatan menggunakan obat psikiater itu ada durasi waktunya ya. Contohnya misalnya untuk gangguan depresi atau gangguan ansietas, gangguan kecemasan, ini rata-rata membutuhkan 6 bulan sampai 2 tahun pengobatan. Dok, tapi ada yang lebih lama kok. Mungkin aja pengobatannya membutuhkan waktu lebih lama apabila ada kondisi yang membuat lebih complicated atau ada komorbiditas dengan gangguan lainnya. Nah, ini mitos ketiga yang juga sering ya disertai pada obat psikiater. Obat psikiater bikin gemuk. Oke. Pasti banyak yang nungguin penjelasan untuk mitos yang ini ya. Jadi gini, obat psikiater sebetulnya tidak membuat seseorang itu menjadi gemuk ya. Karena ada beberapa faktor yang membuat seseorang itu meningkat berat badannya setelah minum obat dari psikiater. Karena tergantung dari jenis obatnya, dosisnya, durasi penggunaannya, kemudian juga metabolisme tubuh setiap orang, kemudian faktor genetika dari tiap orang, dan yang paling penting adalah pola makan dan juga pola aktivitas ataupun olahraga dari orang tersebut. Memang ada beberapa obat psikiater, khususnya obat-obat seperti mood stabilizer ataupun obat antipsikotika, antidepresan yang bisa memperlambat metabolisme. Jadi kalau misalnya merasa kayaknya gampang naik berat badan nih setelah minum obat dari psikiater, saatnya untuk menjaga dulu pola hidup sehat, meningkatkan dulu aktivitas fisik dan juga olahraganya, jaga pola makannya sambil kita evaluasi. Kita perlu menimbang-nimbang antara manfaat dan kerugian dari penggunaan obat ataupun dari penghentian obat. Kemudian kita juga bisa mencari tahu apakah ada pilihan obat lain yang bisa didiskusikan sama psikiaternya supaya dicarikan obat yang memang paling minimal berisiko meningkatkan berat badan. Oke, ada mitos berikutnya nih yang juga sering ditanyain ya. Mitos keempat, obat psikiater bikin lemot, otak menjadi tumpul,
dan nggak bisa mikir. Pernah dengar nggak mitos ini? Nah, ini juga tenot. Ini adalah mitos. Karena justru obat psikiatri itu fungsinya adalah untuk memperbaiki kinerja otak. Karena menyeimbangkan neurokimiawi di otak yang mengatur berbagai mood, pikiran, perilaku, berbagai fungsi ya diatur oleh si neurokimiawi ini atau neurotransmitter. Jadi nggak benar kalau dibilang obat psikiater membuat seseorang tuh jadi lemot, jadi nggak bisa mikir ya. Karena justru mau dibantu biar bisa berpikir, biar bisa lebih fokus, biar lebih bisa konsentrasi dan lebih produktif. Banyak yang mengira obat psikiater hanya membuat kita jadi kayak robot, nggak bisa berfungsi, nggak bisa hidup seperti manusia. Berarti itu nggak tepat ya. Apakah pemilihan obatnya atau dosisnya atau penggunaannya yang kurang tepat? Karena justru dengan obat psikiater mau dibantu seseorang itu agar bisa menjadi manusia lagi, bisa hidup lagi dan bisa produktif lagi. Mitos berikutnya nih, dok, obat psikiater mahal. Nah, ini mitos atau fakta? Kayaknya ada faktanya juga sih ya. Memang obat-obat psikiatri ini karena bekerjanya kan di otak ya, sehingga bisa dibilang memang tergolong mahal. Tapi syukurnya nih, obat-obat psikiatri sudah ada versi generiknya dan ada yang di cover ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional alias BPJS. Jadi bukan hambatan ya untuk mendapatkan terapi termasuk pengobatan dari psikiater. Karena teman-teman bisa kok mengakses layanan kesehatan jiwa, kesehatan mental dan mendapatkan terapi dari psikiater menggunakan JKN ataupun BPJS. Kalau menggunakan biaya sendiri atau asuransi ya, kalau dilihat memang harganya bisa saja ada yang mahal dan sesuai dengan brand atau merek paten tertentu itu cukup pricey ya, cukup mahal gitu. Tapi bukan berarti nggak ada versi murahnya. Dok, nanti kalau yang murah efektif nggak sih? Tenang aja, efektif kok. Tetap isinya sama, cuma beda brand aja. Oke, ini dia mitos berikutnya ya, mitos ke-6. Kalau minum obat psikiater berarti gangguan saya sudah parah. Ini banyak nih ya yang belum apa-apa udah merasa kayaknya merasa stres duluan ketika diresepkan obat. Karena merasa, dok, saya udah separah itu ya, sampai harus minum obat, sampai dokter harus ngeresepin saya obat. Oke, ini adalah mitos ya, bukan berarti kalau dirimu diresepkan obat oleh psikiater udah berarti gangguannya udah parah banget. Enggak seperti itu, karena memang ada kondisi di mana membutuhkan terapi pengobatan supaya lebih cepat pemulihannya. Misalnya depresi, anxiety, itu memerlukan pengobatan agar segera pulih, agar gejala-gejalanya segera mereda ya. Ada kondisi yang membutuhkan obat yang jangka panjang seperti skizofrenia atau bipolar, tapi justru kita ingin mencegah sedini mungkin agar gangguan tersebut tidak sampai memunculkan gejala-gejala yang berat, yang parah, yang sampai menimbulkan disabilitas ataupun disfungsi kehidupan yang cukup bermakna ya. That's why jangan takut sih kalau diresepin obat sama psikiater, diskusi aja sama psikiaternya. Mitos ke-7, obat psikiater membuat kepribadian berubah. Kata siapa? Ini mitos banget. Karena kalau kepribadian bisa diubah dengan obat, enak banget ya, gampang banget ya. Basically, personality itu sangat susah diubah ya. Sangat-sangat sulit untuk diubah. Apalagi kalau kita bicara gangguan kepribadian misalnya. Itu hampir pasti tidak bisa diubah dengan obat ya. Lalu kenapa ya ada orang yang merasa, dok, saya setelah minum obat kok kayak bukan diri saya. Saya lebih tenang sih, tapi ini kayak bukan saya gitu loh. Nah, mungkin saja dirimu yang sebelumnya itu yang lebih chaotic ya, lebih emosional, lebih meledak-ledak, lebih baper, sensitif. Ketika mendapatkan terapi oleh psikiater,
kok jadi lebih chill ya, kok jadi lebih tenang, lebih bisa berpikir jernih, nggak baperan, nggak emosional, which is good, bagus dong. Karena dengan seperti itu berarti dirimu sudah bisa lebih mengelola emosi dan juga bisa berpikir secara netral. So, bukan mengubah kepribadian, tapi membantu dirimu menjadi versi diri yang lebih baik. Mitos berikutnya, obat psikiater sama dengan obat tidur. Karena selalu berpikir, dok, ngantuk ya. Kalau diresepin obat psikiater, identiknya dengan, ini penenang udah pasti bikin tidur. Nggak juga, nggak selalu kok, karena ada obat-obat psikiater yang fungsinya bukan untuk memberikan efek sedasi atau ngantuk. Jadi jenisnya banyak banget. Ada obat untuk mengatasi halusinasi, ada obat mengatasi depresi, obat untuk mengatasi kecemasan, ada obat untuk menstabilkan mood, dan berbagai jenis obat lainnya. Jadi bukan berarti semua obat psikiater udah fix bikin ngantuk, bikin tidur terus, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak. Memang ada obat-obat yang membantu masalah insomnia atau susah tidur. Atau memang ada obat yang side effect-nya adalah sedasi atau mengantuk. Biasanya disiasati dengan diminumnya malam hari. Jadi kan sekalian dong, malam hari saatnya untuk tidur dan istirahat. Alright, itu dia mitos dan fakta seputar obat-obat psikiater. Kayaknya banyakan mitosnya ya dari yang dibahas tadi ya. Kira-kira dari sekian mitos yang kita bahas, yang mana yang pernah kalian dengar mitosnya? Tulis di kolom komentar dan share apa pendapat kalian setelah menonton video ini. Apakah sudah mulai tergugah ya? Sudah mulai terbuka hati dan pikirannya? Tentu saja obat psikiater nggak bisa sembarangan didapatkan, digunakan, harus melalui pemeriksaan dan juga diresepkan oleh psikiater sesuai dengan indikasi, sesuai dengan kondisi yang ditemukan oleh psikiater pada dirimu. Alright, prinsipnya jangan takut untuk konsultasi dan menjalani proses terapi oleh psikiater, dan semoga semuanya mendapatkan manfaat setelah menonton video ini. Jangan lupa like, share sebanyak-banyaknya agar banyak yang bisa lebih teredukasi, jadi nggak gampang percaya sama mitos. Don't forget to subscribe to my channel dan sampai jumpa.